Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera buat semuanya. Berjumpa lagi di PW Channel. Video kali ini kita mau jalan-jalan ke sebuah villa. Ini kita baru ya ke daerah ini. Ini di sekitaran Hambalang. Jadi biasanya kita nginep di daerah Sentul, Puncak, atau Bogor Selatan ya. Tapi kali ini kita agak geser sedikit di sekitaran Bukit Hambalang. Untuk nama tempatnya adalah The Bukit Villas. Untuk rutenya sudah ada ya di Google Map. Itu ketik saja dengan kata kuncinya The Bukit Villas. Seperti biasa kita lewat tol Jagorawi untuk mempersingkat waktunya. Nanti kita keluar di gerbang tol Sirkuit Sentul. Tapi bukan mau balapan ya, kita beda jalur. Setelah keluar tol kita langsung bertemu Tugu ini ya, kita langsung ambil ke kiri. Ikuti terus di jalan raya ini sekitar 2 km. Nanti sampai ketemu pertigaan kita belok ke kanan. Jadi ini jalur yang sama menuju ke kantor pusat BNPB, juga ke kampus pertahanan ya. Ikuti terus di jalur ini sekitar 7 km ya. Ini jalanannya sudah mulus, tapi cenderung menanjak terus ya sampai nanti di tempat tujuan. Jadi dipastikan untuk kendaraannya dalam kondisi prima ya. Nah, kalau jalanannya sudah mulai mengecil, berarti kita sudah mau dekat dan sudah kelihatan pemandangan dari atas bukit. Itu berarti kita sudah di atas ya. Untuk ke lokasinya sudah tidak lama lagi. Nah, setelah ketemu Balai Desa Hambalang ini, kita ambil ke kiri ya. Untuk yang ke kiri ini agak menurun, tapi hati-hati, ke kiri ini semakin menyempit, dan itu jalurnya sudah seperti jalur perkampungan ya. Banyak aktivitas warga, juga anak-anak di sekitar ini, jadi tetap berhati-hati. Untuk videonya kita percepat sedikit, jadi kita lanjut di jalur ini itu sekitar 1,5 km. Ikuti saja jalannya. Ini agak sedikit naik turun juga. Ini dia pintu gerbangnya ada di sisi kanan. Ini langsung seperti di atas bukit ya. Jadi untuk posisi villa-villanya itu menurun terus dari pintu gerbang ini. Sore Pak, ya. Nginep apa ke resto? Nginep Pak. Di sini bisa konfirmasi ke petugas yang menjaga, infokan saja untuk menginap atau ke resto ya. Jadi jika hanya ingin ke restonya saja juga bisa. Siap Pak, makasih Pak. Di depan ini merupakan area front office yang seperti ada gapura kecil ini. Jadi kita masuk, turun ke bawah, kemudian belok kiri.
Karena sudah booking online, jadi kita cuma sebentar. Kita langsung lanjut lagi menuju ke kamar. Kita ikuti lagi jalur ini. Nanti di depan akan ada petugas yang akan membantu untuk mengarahkan ke kamarnya ya. Nah, ini untuk jalanannya ya. Jadi dari pintu masuk utama sampai menuju ke bangunan villa atau kamarnya itu full turun terus ya. Lumayan curam untuk turunannya. Ini petugasnya yang akan memandu kita sampai ke kamarnya ya. Oh ya, di sini juga tersedia mobil shuttle atau antar jemput bagi para tamu yang ingin ke resto, misalkan dari kamar ke resto atau sebaliknya, atau ke kolam renang, ke playground, atau ke titik-titik yang lain ya. Untuk biayanya free, cukup memesan melalui WA, nanti langsung dijemput di depan kamar atau villanya. Untuk yang di depan ini villa tipe bambu atau halimun ya. Kebetulan kemarin sudah full book, jadi saat ke sini kebetulan kita memang di high season, jadi tidak kebagian kuota. Ini tipe yang garden view ya, ada tipe spring. Satu lagi tipe summer yang saya sewa ini. Dan tempatnya agak di sudut ya. Ini dia tipe summer yang kita booking. Ini tipe spring, ini tipe summer. Ayo kita lanjut ke dalam. Lihat. Jadi kalau dari luar ini seperti 3 lantai, padahal untuk aslinya ini 2 lantai saja ya. Untuk lantai dasar yang paling bawah itu digunakan seperti toren air dan juga menyimpan alat-alat. Di teras balkonnya sudah tersedia 4 buah kursi dan 1 meja, bisa untuk ngopi-ngopi sore atau pagi hari. Nice. Ternyata pintu slide. Ini area tamu atau area utamanya. Ada kursi sofa kecil, meja. Ini ruang TV di depannya. Untuk lampunya bernuansa kuning, memberi kesan hangat. Ditambah ada beberapa ornamen-ornamen kayu ya. Untuk yang di sebelahnya ini merupakan area kamar mandi. Di sebelahnya merupakan tangga menuju ke atas. Kita akan cek dulu untuk kondisi kamar mandinya. Untuk ukuran kamar mandinya ini sedang, jadi dia tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Untuk kacanya juga dari ornamen kayu. Sudah ada water heater. Sudah ada amenities, peralatan mandi, dan juga handuk. Dan terakhir, Sekarang kita lanjut lagi ke lantai atas. Tangganya tidak terlalu lebar ya, ini terbuat dari kayu. Tapi insya Allah aman, ini sudah ada handrail atau pelindungnya di sisi kirinya. Tempat tidurnya lumayan besar, ini ukuran king size. Di belakangnya gambar wallpaper, di sebelahnya ada meja kecil. Ada juga meja rias bergaya kayu klasik ya. Di sebelahnya lagi ada lemari model terbuka, bisa untuk menyimpan tas dan juga bawaan. Di depan kamar tidur ada 2 jendela besar, tapi sayang ini kaca mati ya, tidak bisa dibuka untuk melihat pemandangan keluar. Ini juga agak berembun karena cukup dingin dari AC ya.
Oke, setelah sholat dan istirahat sebentar, kita mau jalan-jalan sedikit di area bawah dari villa atau kamar kita ini ya. Untuk yang ini pemandangan dari atas balkon atau di depan pintu dari kamarnya ya. Ini sudah agak sore, sekitar jam 4. Untuk cuacanya sedikit mendung ya. Di depan kamar kita ada kolam ikan lele, kolam ikan nila ding. Di bawahnya ada sayuran, ada tampungan airnya. Ini sayuran lagi. Oh, ada pohon cabai. Untuk yang di sisi kanan kita ini villa tipe kayu, tapi kita jalan terus saja. Kita mau turun lagi ke bawah. Kita mau lihat-lihat untuk jenis villa yang tipe glamping. Ini jalanannya lumayan curam turunannya, yang agak membuat malas nanti pas saat kembali ya, itu harus menanjak. Ke sini aja ya. Ini penampakan dari villa tipe glamping. Jadi untuk view-nya sebetulnya lebih bagus ini ya, langsung menghadap ke perbukitan atau pegunungan. Oke, sekarang kita balik lagi ke kamar. Ini mulai menanjak kembali ya. Kita balik lagi. Untungnya di sini pemandangannya cukup memanjakan mata. Jadi capeknya tidak terlalu berasa ya. Kita kanan muternya. Untuk yang di depan kita ini adalah villa-villa yang tipe kayu. Ini kapasitasnya memang agak lebih besar. Dan view-nya juga lebih bagus ya. Sama dia menghadap ke lembah atau perbukitan. Nah, ini tipe halimun. Ini view-nya bagus ke sana. Cuma udah habis. Untuk yang ini tipe halimun, jadi dia sama seperti yang tipe kayu, tapi ini terbuat dari bambu ya bangunannya. Sekarang kita sudah berada di area atas. Untuk yang di area ini memakai nama-nama gunung ya. Yang di depan taman ini ada seperti tipe glamping, tapi dia bangunannya lebih permanen ya, atau modern minimalis. Mulai dari desain dan juga interiornya. Untuk yang ini area kapal pinisi, jadi sebetulnya dia kolam renang ya di atasnya, di sisi kanan kita ini, tapi kebetulan kemarin sedang perbaikan, jadi tidak bisa digunakan. Oke, kita balik ke kamar dulu untuk mandi dan beristirahat. Halo, selamat malam. Setelah sholat maghrib dan isya dan juga sudah mandi, kita mau cari makanan ke restonya ke atas ya. Ini tadi kita sudah WA minta dijemput ke depan kamar. Untuk udaranya cukup dingin, kanan kirinya masih cukup gelap ya. Hanya ada suara-suara binatang malam dan jangkrik.
Jadi untuk pintu masuknya sama ya di pintu yang gapura ini saat kita pertama check-in datang. Malam. Untuk masuk ke restonya kita akan melewati terowongan ini ya, cukup estetik nih. Seperti terowongan panjang dikelilingi dengan lampu-lampu hias. Ini sekitar jam 19.30 tapi belum terlalu ramai ya restonya. Mungkin lagi pada asik di kamar. Kita cari tempat dulu untuk duduk-duduk dan menikmati suasana. Untuk yang ini pemandangan city view dari kota Sentul dan Bogor. Berhubung masih agak kenyang, jadi kita cuma ngopi dan makan tipis-tipis saja ya. Halo, selamat pagi. Kali ini kita sudah siap-siap, sudah bangun. Mau sarapan di restonya sambil menunggu mobil. Pagi, Pak. Makasih. Untuk pagi ini kita berencana sarapan dulu ke resto, sekaligus membawa baju peralatan renang. Nanti mau lihat juga untuk koleksi domba dari villa ini ya. Untuk pagi hari kita bisa lebih leluasa menikmati pemandangan ya, tidak seperti malam. Ini semuanya jadi kelihatan pemandangan bukit atau gunungnya ya. Nah, untuk area kolam renang anak itu berada di area ini ya. Ini villa yang nama-nama gunung ya. Karena untuk area yang besar itu sedang dalam perbaikan. Oke. Ya, makasih, Pak. Alhamdulillah sudah sampai. Jadi ini restonya ya, sama dengan yang tadi malam kita ngopi. Ini terowongannya juga tetap cantik ya, walaupun siang hari tanpa lampu. Itu di sana pemandangan bukit atau gunungnya dari area Sentul dan Bogor. Ini jam 8 pagi
sudah cukup ramai ya untuk yang sarapan. Nah, itu sudut area Sentul City di sebelah timurnya ya. Kurang lebih seperti ini suasana restorannya pada pagi hari. Nanti kita akan lihat menunya ada apa saja. Nah, ini ada nasi goreng, ada nasi putih juga. Ada ayam atau ikan ini. Aneka sayuran. Untuk mie juga ada ya. Jadi ini rata-rata menunya menu Nusantara. Ada bubur ayam. Juga aneka telur ya. Atau omelet. Agar lebih cepat dan praktis, jadi kita sepakat pakai menu telur saja ya bareng-bareng. Oke, setelah kenyang kita lanjut lagi ke area bawah resto. Jadi di sekitar bawah resto itu ada beberapa koleksi hewan dari villa ini. Ada beberapa jenis unggas atau burung. Ada juga playground. Dan nanti setelah itu kita mau lihat koleksi domba atau kambingnya ya. Itu nanti diantar pakai mobil shuttle atau jemputan. Ada yang lihat hemok langsung pengen coba nih. Sendalnya buka dong. Sendalnya buka woi. Setelah bosan main ayunan hemok, kita lanjut lagi ke area playgroundnya. Untuk playgroundnya ini agak unik ya, jadi dia agak ke dalam gitu di bawah tanah. Dikelilingi dengan pagar berbentuk lingkaran. Seperti bentuk stadion mungkin ya, melihat ke tengah-tengah. Ternyata untuk tanaman-tanamannya ini yang dipagar merupakan tanaman stroberi ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita mau lihat koleksi domba dari villa ini ya. Untuk tempatnya agak jauh, agak di bawah. Jadi kita menggunakan shuttle atau kendaraan antar jemput lagi. Sebelum finish, ini jalanannya lumayan off-road ya. Jalanannya masih tanah dan berbatu. Tapi justru itu yang membuatnya makin seru ya. Nah, akhirnya kita sampai juga di kandang dombanya. Untuk yang ini area gudangnya. Jadi kita masuk di area gudang dulu, tempat penyimpanan makanan dari hewan-hewan piaraannya ya. Di belakangnya baru terdapat aneka domba. Ini cukup gemuk-gemuk dan besar-besar ya. Untuk dombanya bermacam-macam. Ada domba merino, ada juga domba Garut, juga domba Dorper. Nah, di sini jika membawa anak-anak tentu akan senang ya. Nanti akan dipandu, dijelaskan jenis-jenis domba, ciri-cirinya, kemudian cara berkembang biak dan lain-lain. Selain menambah edukasi, di sini juga anak-anak bisa berinteraksi dengan memberi makan dari rumput-rumput yang ada di sekitarnya. Ini gratis ya, tidak dikenakan biaya.
kawinannya betinanya nih. Satu betina 3 ekor anaknya alhamdulillah. Kalau garut itu cepet Pak, anaknya 3, kadang 2, kadang 4 sampai 5 malah. Keluar tuh, kasihan tuh, ambil lagi daunnya Rik. Kita minta. Setelah anak-anak puas memberi makan domba, ini giliran bapaknya yang kepo nih, mau lihat-lihat di area belakangnya. Jadi di area belakangnya ini ada juga buat menggembala domba. Ini versi outdoor ya, jadi dia bisa dilepaskan di sini, tapi dengan pelindung pagar ya. Kita mau lihat-lihat juga di area tebing di belakangnya. Info dari si bapak penggembala domba, itu di area belakang ini merupakan Candi Hambalang ya. Jadi ini wisma atlet yang terbengkalai, yang tidak jadi dibangun. Itu posisinya persis di bawah bukit ini. Saya mau ke sini. Oh, ini dia Monumen Hambalang. Itu dia di bawah sana penampakannya seperti hotel yang terbengkalai. Nah, ini Monumen Hambalang. Pak, balik Pak. Oke, setelah puas berinteraksi dengan domba, seperti biasa kalau ke villa atau hotel belum lengkap kalau belum berenang. Setelah itu baru kita siap-siap packing dan check out. Saya akhiri videonya sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait.